Pilkada Jakarta 2024 menjadi momen penting bagi warga ibu kota. Dengan teknologi digital, apa yang berubah dalam cara kita memilih pemimpin? Penggunaan media sosial dalam kampanye politik semakin relevan di era digital, termasuk dalam upaya untuk menarik pemilih muda yang merupakan generasi milenial. Salah satu kandidat utama memanfaatkan berbagai platform seperti Instagram Live untuk berinteraksi langsung dengan pendukungnya, TikTok Challenge untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui konten yang kreatif, dan juga diskusi daring untuk membahas isu-isu strategis dengan para pemilih. Pendekatan ini menunjukkan adaptasi kandidat terhadap tren komunikasi modern dan teknologi. Namun, dinamika kampanye tak luput dari tantangan. Salah satu isu yang menyuat adalah penyebaran hoaks melalui WhatsApp yang menyasar kandidat tertentu. Hoaks ini dengan cepat menyebar di antara masyarakat, menimbulkan keresahan dan mempengaruhi persepsi publik. Upaya melawan disinformasi menjadi krusial dalam menjaga integritas demokrasi selama proses pemilu. Di sisi lain, teknologi juga digunakan untuk mempermudah akses informasi bagi pemilih, yaitu merupakan aplikasi resmi KPU DKI Jakarta. Menjadi solusi yang inovatif dengan menyediakan layanan untuk mencari informasi terkait lokasi TPS hingga hasil sementara pemilu. Apalagi aplikasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tapi juga menjadi bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat, sekaligus menciptakan kepercayaan terhadap proses pemilu yang adil dan terbuka. Sebagai generasi muda, Kak Ida merasa nggak sih gampang untuk mencari visi misi kandidat di media sosial? Gampang, karena kan media sosial ini terdapat platform banyak ya, Instagram, Facebook, dan lainnya. Kalau aku sih setuju banget ya, apalagi dari media sosial biasanya anak muda kan mengincar informasi-informasi itu dari sosial media, karena kalau koran dan juga majalah zaman sekarang tuh udah nggak berpengaruh di anak muda. Jadi untuk sosial media itu penting banget, karena untuk kandidat-kandidat yang kemarin juga itu bisa meningkatkan value mereka gitu, karena anak muda itu lebih sering menggunakan media sosial dibandingkan media-media tradisional. Iya, karena aku adalah generasi Z, jadi lebih banyak habisin waktunya tuh di media sosial gitu. Jadi kayak informasi-informasi tentang pilkada kemarin tuh banyak banget aku terima dari media sosial kebanyakan. Kayak aku jadi lebih tahu siapa aja kandidat-kandidatnya, terus apa visi misi mereka, plus minusnya mereka apa, terus pandangan orang-orang ke mereka tuh kayak gimana, itu aku banyak terima dari sosial media. Menurut saya sih ya lebih gampang, karena info yang tersaji juga lebih visual dan juga cepat diakses ya. Aku sendiri sih di era media sosial ini tentunya gampang banget ya Kak, apalagi baik banget nih sekarang kandidat yang udah mulai berkampanye di media sosial. Seberapa sering sih Kakak mendapat informasi pilkada di media sosial? Mungkin hampir setiap hari, bahkan setiap aku menggunakan sosial media tersebut. Seberapa sering sih Kak Ida mendapat informasi pilkada di media sosial? Sering, karena kan media sosial itu kan banyak ya informasi baru. Ya cukup seringnya, karena memang aku anaknya media sosial banget, jadi apapun informasi aku dapat dari media sosial. Jadi untuk pilkada kemarin itu aku dapat informasi itu beberapa dari TikTok, Instagram, itu berpengaruh banget di aku. Jadi informasi yang aku dapatkan itu semua dari sosial media. Cukup sering karena aku lumayan ngikutin pilkada kemarin, jadi logaritma sosial medianya pun munculinnya ngikutin sama apa yang aku tontonin. Jadi lumayan cukup informatif sih aku dapat dari media sosial tuh. Cukup sering sih, terutama lewat konten kreatif atau enggak influencer, karena kan saya juga kadang kalau ada waktu luang scroll kan yang internet, Instagram, TikTok, jadi cukup sering sih. Mungkin hampir setiap hari, bahkan setiap aku menggunakan sosial media tersebut. Apakah kakak merasa teknologi digital membuat kakak lebih termotivasi untuk memilih di pilkada kemarin? Iya, sangat termotivasi, karena memang di pilkada kemarin juga sosial media ini sangat penting ya di pilkada kemarin.
pemerintah karena termotivasinya karena itu pemilunya tuh jadinya kita excited gitu karena mereka visi misinya juga positif, terus hal-hal yang akan dilakukan juga make sense gitu untuk kedepannya. Jadi aku termotivasi sih. Iya, karena kayaknya kalau misalnya aku nggak main sosial media tuh, maksudnya jadi aku kayak cuman sekedar tahu siapa kandidatnya, terus kayak sekedar lewat aja. Melihat gambar. Iya, poster-posternya di jalan kayak gitu. Terus dengan ada sosial media ya jadi lumayan melek gitu loh sekarang tuh. Tentang pilkada tahun Benar, ini. iya. Lumayan. Soalnya kan lebih mudah diakses dan juga interaktif. Jadi ngerasa lebih paham pentingnya suara saya dalam pilkada itu. Jadi ngerasa lebih paham ya. Iya, lebih paham. Tentunya sih Kak, mungkin dengan dari informasi aku terima, ngebuat dan memotivasi aku untuk aware lagi nih terhadap pilkada ini. Apa sih pendapat kakak tentang aplikasi resmi KPU dan apakah kakak ngerasa aplikasi ini cukup membantu? Jujur aku baru dengar sih aplikasi ini dan aku juga kurang paham begitu apa sih fungsi dari si aplikasi ini. Cuman aku tahu juga dari beberapa sosial media itu sangat berpengaruh ya bagi pilkada ini. Mungkin di kalangan orang lain seperti orang tua atau mungkin menengah ke atas itu kayaknya membutuhkan dan kayaknya berfungsi. Lumayan membantu ya, karena kita jadi tinggal bisa lihat proses penghitungan suaranya tuh lewat aplikasinya. Jadi kayak tinggal buka handphone, ngeliat udah berapa pollingnya, udah berapa persen kayak gitu. Jadi cukup membantu banget sih, memudahkan banget buat kita mantau lewat HP doang gitu loh. Pernah sedikit tahu sih, cuman saya sebelumnya belum pernah menggunakan itu tapi kalau saya lihat dari segi aplikasinya itu cukup membantu, tapi masih bisa lebih friendly dan lengkap juga kalau misalkan kita datang langsung ke tempatnya. Kayak jadi lebih paham aja. Karena kan aplikasi kan masuk tahun baru ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan yang orang nggak tahu teknologi masih awam banget. Dan memang kurang promosi. Iya. Kalau untuk aplikasi sendiri ini aku tahu dari Twitter karena aku sering melakukan Twitter dan waktu aku download emang sangat membantu banget sih Kak. Jadi aku bisa melihat informasi tentang pilkada dan lain juga. Kayak kemarin hasil quick count dari setiap daerah aku bisa lihat di situ Kak. Kayak sempat aku cek kayak yang aku pilih ini kayak berapa persen sekarang. Apa sih harapan kakak terhadap pilkada 2024 dan dari segi transparansi dan juga keadilannya? Oke, kalau mungkin untuk pilkada yang kemarin juga sudah terlaksana ya. Ya semoga kedepannya Jakarta sendiri lebih maju lagi dan gak banyak lagi hoax-hoax yang di luar sana yang biasanya di pilkada itu cuman omongan doang, tapi semoga terlaksana juga di kemudian hari. Dan kita berharap juga semoga menjadi Jakarta yang lebih maju lagi. Aku sih berharap pilkada di tahun ini bisa berlangsung dengan transparansi yang tinggi dan keadilan bagi semua pihak. Terus kayak aku berharap juga kayak semoga nggak ada tuh yang curang-curang, nggak ada yang Bisa meminimalisir. iya. Terus aku juga berharap informasi yang diberikan tuh kepada pemilih jelas dan juga objektif gitu. Terus juga proses pemilihannya tuh bisa berlangsung secara adil, berjurdil ya. Iya, betul. Transparansi tinggi dan juga hasilnya yang pasti adil lah ya, agar bisa kepercayaan publik makin kuat dan juga semoga tidak ada kecurangan dalam hal bentuk apapun. Harapan saya mungkin untuk para pasangan yang sudah terpilih, semoga di setiap prosesnya selalu mengandalkan Tuhan karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi atau hal yang lain, dan amanah semoga bisa memajukan Jakarta dan juga untuk menuju Indonesia Emas tahun 2040. Itu
Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan memverifikasi informasi di dunia maya. Tanpa literasi digital, kita rentan terhadap ancaman hoax dan disinformasi yang dapat memengaruhi pilihan kita di bilik suara. Lalu, bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita ambil. Yang pertama, verifikasi informasi. Jangan mudah terpercaya pada berita, konten, atau yang lagi viral. Periksa sumbernya, apakah berasal dari media terpercaya atau hanya opini yang tidak berdasar. Yang kedua, gunakan platform resmi. Situs web di media sosial resmi KPU dan tempat terbaik untuk mendapatkan informasi terkait pemilu, seperti daftar calon, jadwal, dan tata cara pemilu. Dan yang terakhir, cerdas di media sosial. Hindari menyebarkan berita yang belum diverifikasi. Partisipasi pemilih Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan turun menjadi 57,78% dibandingkan 78% pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh apatisme politik, absennya tokoh populer seperti Anies Baswedan dan Ahok, serta kejenuhan dari pemilu yang berdekatan dengan Pilpres dan Pileg. KPU Jakarta berupaya meningkatkan partisipasi melalui sosialisasi di komunitas, kampus, dan tempat umum, meskipun tantangan apatisme tetap signifikan. Pilkada adalah pesta demokrasi kita bersama. Dengan teknologi digital, kita bisa menjadi pemilih yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Maka dari itu, mari pilih dengan hati dan informasi yang benar.